Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah dari Prodi Manajemen dengan NPM 230404010019 dari kelas Manajemen 23A. Di sini saya akan membuat video pembahasan soal tentang yang pertama yaitu perhitungan permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu perhitungan kepuasan maksimum. Yang ketiga, perhitungan biaya produksi. Yang keempat, contoh soal elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kelima yaitu elastisitas silang. Yang keenam yaitu perhitungan surplus produsen, dan yang terakhir adalah perhitungan surplus konsumen. Soal yang pertama yaitu tentang perhitungan permintaan. Bu Tuti adalah seorang penjual gula pasir. Pada saat harga 10.000 per kilogram, jumlah gula pasir yang diminta adalah 100 kilogram. Ketika harga gula pasir naik menjadi 11.000 per kilogram, jumlah gula pasir yang diminta menurun menjadi 80 kilogram. Berdasarkan uraian di atas, bagaimana fungsi permintaannya? Nah, diketahui dari soal tersebut bahwa P1 sama dengan 10.000, P2 sama dengan 11.000, Q1 sama dengan 100, dan Q2 sama dengan 80. Rumus dari perhitungan permintaan sendiri adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jawaban dari soal tersebut yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 10.000 per 11.000 min 10.000 sama dengan Q min 100 per 80 min 100. P min 10.000 per 1.000 sama dengan Q min 100 per min 20. Kemudian P min 10.000 sama dengan 10.000 per min 20. Q min 100. Nah, hasil ini didapatkan dari memindah ruaskan dan mengali silang P min 10.000 per 1.000 sama dengan Q min 100 per min 20. Selanjutnya yaitu P min 10.000 sama dengan min 50 Q 100. P min 10.000 sama dengan min 50 Q plus 5.000. Hasil tersebut didapatkan dari min 50 dikalikan dengan Q, kemudian min 50 dikalikan min 100. Seperti yang ada di gambar yang telah saya coret-coret tersebut. Kemudian P min 10.000 min 5.000 sama dengan 50 Q. Nah, hasil akhirnya itu menjadi P min 15.000 sama dengan min 50 Q karena memindah ruaskan yang dari 5.000 ke kanan menjadi ke kiri dan yang awalnya plus menjadi minus. Langkah selanjutnya yaitu ke bagian sini yaitu P min 15.000 per min 50 Q atau bisa dijadikan Q sama dengan P min 15.000 min 50. Kemudian Q sama dengan P plus 50 plus 300. Hasil ini didapatkan dengan cara min 50 dibagi P, kemudian 15.000 juga dibagi dengan 50 dan nolnya dicoret 1. Menjadi 1.500 dibagi min 5. Dan hasil akhirnya menjadi Q sama dengan 1 per 50 P plus 300. Yang kedua yakni soal tentang fungsi penawaran. Di gambar tersebut telah tersedia tabel, yakni tabel data penjualan garam dapur. Nomor 1 yakni jika harga garam 800 maka jumlah ditawarkan yaitu 100 buah. Yang kedua, jika harga garam 1.000 maka jumlah barang yang ditawarkan yaitu 120 buah.
Nah, diketahui dari tabel tersebut, P1 sama dengan 800, P2 1000, Q1 100, dan Q2 120. Rumus dari fungsi penawaran sendiri yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. Jadi, P min 800 per 1000 min 800 sama dengan Q min 100 per 120 min 100. P min 800 per 200 sama dengan Q min 100 per 20. P min 800 sama dengan 200 per 20 Q 100. Nah, ini didapatkan dari pemindahan ruas dan mengalihkan silang dari rumus sebelumnya, yakni P min 800 per 200 sama dengan Q min 100 per 20. Lanjut ke rumus berikutnya, yaitu P min 800 sama dengan 10 Q min 100. Ini didapatkan dari pembagian antara 200 per 20 yang nolnya dicoret belakang menjadi 20 per 2 yang hasilnya menjadi 10. Kemudian P min 800 sama dengan 10 Q min 1000. Hasil ini didapatkan dari pengalian antara 10 Q dan 10 min 100. Jadi 10 kali 10 Q sama dengan 10 Q dan 10 dikali min 100 menjadi min 1000. P min 800 per 1000 sama dengan 10 Q. Ini didapatkan dari pemindahan ruas yang sebelumnya yaitu min 1000 dipindah ke sebelah kiri menjadi plus. Gitu. Dan langkah akhirnya yaitu P plus 200 sama dengan 10 Q. Dan lanjut ke rumus terakhir yaitu Q min P plus 200 per 10. Atau bisa dikecilkan menjadi P min 10 plus 20. Hasil ini didapatkan dari pembagian antara 10 bagi P dan 200 bagi 10 yang nolnya dicoret-coret belakangnya menjadi 20 bagi 1 dan hasil akhirnya menjadi P per 10 per P per 10 plus 20. Dan QS-nya sama dengan P per 10 plus 20 atau QS sama dengan 1 per 10 P plus 20. Lanjut ke nomor 3 yaitu tentang kepuasan maksimum. Contoh soalnya, berapa besarnya kepuasan maksimum jika X sama dengan 16 dan Y sama dengan 8 serta TU sama dengan X3, Y2. Nah, langsung saja memasukkan kepada rumus yaitu TU sama dengan X3, Y2. X3 dan Y2 telah diketahui yaitu X sama dengan 16 dan Y sama dengan 8, jadi tinggal memasukkan menjadi 16 pangkat 3 dan 8 pangkat 2. 16 pangkat 3 hasilnya yaitu 4096 sedangkan 8 pangkat 2 hasilnya yaitu 64. Tinggal mengalihkan saja 4096 dikali 64 dan hasilnya adalah 262 144. Jadi kepuasan maksimumnya adalah 262 1044. Soal yang keempat yaitu tentang biaya produksi. Nah, diketahui H sama dengan 100 unit, FC sama dengan 10.000 dan VC adalah 100 per unit. FC yaitu fixed cost atau biaya tetap, sedangkan FC sama dengan variable cost. Nah, yang ditanya yaitu menghitung fungsi TC. TC sendiri yaitu total cost. Rumus dari TC sendiri yaitu FC plus VC atau sama dengan A plus BI. A di sini diartikan sama dengan FC dan B di sini diartikan dengan VC. Lanjut ke dalam rumusnya yaitu tinggal memasukkan FC sendiri yaitu 10.000 dan VC-nya 100. Dan Q-nya adalah 100. Jadi 10.000 plus 100 dikali 100 yang hasilnya 10.000 plus 10.000 dan
ditotal menjadi 20.000. Jadi fungsi TC-nya yaitu 20.000. Lanjut ke soal berikutnya yaitu tentang menghitung elastisitas permintaan. Contoh soalnya diketahui fungsi permintaan suatu barang QD sama dengan 70 min 0,5 P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan atau ID pada saat tingkat harga atau P sebesar 10. Diketahui Q demand sama dengan 70 min 0,5 P kuadrat dan harga atau P sama dengan 10. Lanjut ke dalam rumusnya, QD sama dengan 70 min 0,5 P kuadrat. P kuadrat yakni harga, jadi memasukkan angka 10. Jadinya 70 min 0,5 dikali 10 kuadrat. Kemudian 70 min 0,5 dikali 100, 70 min 50 dan hasilnya yaitu 20. QD sama dengan delta Q per delta P. Kemudian delta Q per delta P sama dengan min 1P. Lanjut ke rumus I demand yaitu delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, delta Q per delta P dari rumus sebelumnya yaitu sama dengan min 1P. Nah, jadi selanjutnya itu diganti menjadi min 1P dikali P sama dengan 10 dan Q-nya sama dengan 20. Karena sudah dihitung dari rumus sebelumnya. Kemudian min 1P plus setengah. Setengah ini didapatkan dari 10 per 20. Lanjut ke min 1 dikali 10 kali setengah. 10 ini didapatkan dari P, di mana harga sudah diketahui adalah 10. Kemudian min 1 dikali 10 hasilnya min 10 dan dikali setengah hasil akhirnya yaitu min 5. Ke soal berikutnya yaitu menghitung elastisitas penawaran. Contoh soalnya diketahui sebuah fungsi persamaan penawaran adalah QS sama dengan P min 10. Jika harga barang 15, tentukan elastisitas penawarannya. Nah, diketahui dari soal tersebut QS sama dengan P min 10 dan P atau harga sama dengan 15. Jawabannya yaitu QS sama dengan P min 10. P sama dengan 15, jadinya 15 min 10 dan hasilnya adalah 5. Kemudian lanjut ke rumus selanjutnya yaitu QS turunan. Sama dengan delta Q per delta P kali P. 1 kali P delta Q dan per delta P itu diartikan dengan 1. Jadi 1 kali P yang hasilnya 1P. Kemudian lanjut ke rumus yang terakhir yaitu ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, diketahui dari rumus sebelumnya delta Q per delta P kan sama dengan 1. Itu dikali 15 kali P-nya yaitu 15 dan Q-nya 5. Jadi 15 dikali 15 per 5. Nah, 15 per 5 ini dibagi lagi hasilnya yaitu 3. Jadi hasil akhirnya 15 kali 3 sama dengan 45. Jadi elastisitas penawarannya yaitu 45. Soal yang ketujuh yaitu tentang menghitung elastisitas silang. Nah, cara menghitung elastisitas silang sendiri yaitu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, mencari persentase perubahan jumlah permintaan produk X. Contoh soalnya, produk lama di toko biru berjumlah 8.500 barang. Pada saat itu, di toko tersebut juga memiliki produk baru dengan jumlah 12.000 barang. Maka, persentase perubahan jumlah permintaan produk X adalah, rumus dari
untuk mencari persentase perubahan permintaan produk X sama dengan jumlah produk baru dikurangi jumlah produk lama dibagi jumlah produk lama dikali 100%. Nah, jumlah produk baru yaitu 12.000, sedangkan jumlah produk lama yaitu 8.500. Itu jadinya 12.000 min 8.500. Jumlah produk lama yaitu 5.500 dikali 100.000. Hasil dari 3.500 dibagi 5.500 yaitu 0,64 dikalikan 100% jadi 64%. Cara yang kedua yaitu menghitung persentase perubahan harga jual barang Y. Contoh soalnya, harga jual produk lama di toko biru dulunya adalah 24.000. Sekarang harga produk tersebut mempunyai harga jual baru yaitu 32.000. Maka persentase perubahan harga jual adalah rumus untuk mencari persentase perubahan harga produk Y yaitu harga jual produk baru dikurangi harga jual produk lama dibagi harga jual produk lama dikali 100%. Nah, harga jual produk baru yaitu 32.000 sedangkan harga jual produk lama yaitu 24.000. Nah, tinggal memasukkan saja 32.000 min 24.000 dibagi 24.000 dikali 100%. Nah, 32.000 dikurangi 24.000 hasilnya yaitu 8.000 dibagi 24.000 yang hasilnya 0,33 dikalikan 100% dan hasil akhirnya yaitu 33%. Nah, masuk ke cara yang terakhir yaitu masukkan persentase yang didapat ke dalam rumus elastisitas silang. Nah, rumus dari elastisitas silang sendiri yaitu persentase perubahan permintaan produk X dibagi persentase perubahan harga jual produk Y. Nah, presentasi dari perubahan permintaan produk X yaitu 64%, sedangkan persentase perubahan harga jual produk Y yaitu 33%. Maka 64% dibagi 33% yaitu hasilnya 1,93%. Hal yang ke-8 yaitu tentang surplus produsen. Nah, di situ terdapat sebuah tabel di mana harga paling tinggi yang konsumen bersedia untuk membayar yaitu 100 dan rata-rata 80 dan juga 60 itu paling bawah konsumen bersedia untuk membayar. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat jika harga 80 maka permintaan 2, sedangkan jika harga 60 maka permintaan 6. Cara menghitung surplus produsen yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya tersebut adalah 0 sampai 6, jadi kita ambil 6. Dikali tinggi itu didapat dari 100 dikurangi 60, yaitu 40. Jadi setengah kali 6 kali 40 hasilnya adalah 120. Yang terakhir yaitu tentang menghitung surplus konsumen. Nah, dari tabel tersebut diketahui PD sama dengan 120 min PG yang ditanya yaitu CS atau konsumen surplus saat harga pasar 80. Jawabannya yaitu rumus CS sendiri yaitu QE kali PA min PE per 2 atau sama dengan rumus segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Yang pertama yaitu P sama dengan 120 min 4Q. P sendiri sama dengan 80 min 120 min 4Q. PQ kemudian PQ-nya dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi PQ sama dengan 120 min 80. PQ sama dengan 40 dan QE sama dengan 10. Hasilnya dari 40 bagi 4.
Kemudian PA sama dengan 120 min 4Q. Q sendiri adalah hasilnya 0, jadi 120 min 4 kali 0. Dan hasilnya menjadi 120. CS sama dengan 10 dikali 120 min 80 per 2. Hasil ini didapatkan dari rumusnya, yaitu QE kali PA plus PE. QE sendiri yaitu 10, PA-nya adalah 120 dan PE-nya 80.